warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk semoga kita menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini bisa menginformasi yang mulia itu. Pertama Kementerian Perdagangan, kami menyampaikan terima kasih atas undangan Komisi 2 DPR yang perhatian khusus kepada Ibu, yaitu terkait dengan kebijakan lohan dan kakao. Namun sebelum itu izinkan kami menyampaikan secara sangat singkat program kerja Kemendak tahun 2012 yang di mana nanti akan terlihat bagaimana kedua kebijakan tadi menjadi bagian tidak terpisahkan dari program kerja kami. Secara garis besar, Bapak Ketua dan Bapak dan Ibu yang kami hormati, program kerja Kementerian Perdagangan tahun 2012 sangat sederhana. Kami hanya mencoba untuk merumuskan dalam 3 program utama. Yang pertama adalah stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri. Ini menjadi sangat penting bagi kita karena pasar Indonesia itu sekarang menjadi sangat menarik bagi banyak negara, bagi banyak ekonomi yang ingin segera memasuki pasar Indonesia, dan ini tampaknya mulai tercermin. Misalnya sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, berita di akhir ini mulai maraknya barang-barang impor mencoba untuk mengisi pasar kita. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa pasar kita memang sangat menarik. Pertumbuhan ekonomi 6,5% dengan jumlah penduduk 240 juta itu adalah sesuatu yang sangat betul-betul menjanjikan. Untuk stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri, intinya adalah kami ingin berusaha untuk membuat agar pertama barang-barang kita bisa menguasai pasar kita sendiri. Yang kedua, kita ingin kebutuhan pokok rakyat itu betul-betul bisa tersedia dengan stabil. Dan yang ketiga adalah kita benar-benar bisa melakukan perlindungan terhadap konsumen. Ini hal yang mungkin selama ini belum kita tangani dengan baik. Kita ingin meningkatkan betul usaha-usaha untuk melindungi kepentingan konsumen kita, lagi-lagi dengan dasar tadi bahwa pasar kita semakin menarik. Program yang kedua adalah untuk menguatkan ekspor dan kerjasama internasional. Kami memasang target yang cukup moderat. Tahun ini kita berhasil mendapatkan nilai ekspor 203 miliar dolar. Tahun 2011 203 miliar dolar. Di 2012 target kami adalah 230 miliar dolar. Sebenarnya ini kami mengkoreksi pertumbuhan ekspor kita. Tahun 2011 itu pertumbuhannya mendekati 25%. Tahun ini kami hanya membuat target yang moderat sebesar sekitar 12%. Tentu dasarnya adalah karena situasi ekonomi global yang masih belum menentu dan pasar-pasar utama kita yang sekarang sedang mengalami kesulitan, dan kita sedang dalam tahap melakukan diversifikasi pasar ekspor untuk menjangkau pasar-pasar ekspor yang baru. Program yang ketiga adalah melakukan reformasi birokrasi dan good governance dengan berbagai macam indikator, tapi intinya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk hal-hal yang terkait dengan bidang perdagangan. Bapak Ibu yang kami hormati, tahun 2012 anggaran Kementerian Perdagangan itu mencapai 2,4 triliun, relatif kecil sebenarnya, dan 2,4 triliun itu dengan program untuk melakukan penghematan mungkin akan berkurang, mungkin akan berada di sekitar 2,2 triliun. Dan dari 2,2 atau 2,4 triliun tadi, 818 miliar itu adalah anggaran yang kita alokasikan untuk kontribusi dalam pembangunan daerah. 818 miliar itu anggaran dekonsentrasinya mencapai 73,8 miliar, kemudian
anggaran tugas perbantuan 400 miliar, dan yang 400 miliar ini utamanya adalah untuk menunjang pusat distribusi dan logistik perdagangan di berbagai, serta revitalisasi pasar rakyat, dan juga anggaran dana alokasi khusus sebesar 345 miliar yang juga diarahkan untuk pembangunan pasar dan pembangunan gudang serta kemetrologian. Prinsip yang kami pakai dalam mencoba memanfaatkan dana-dana APBN tersebut adalah kita ingin Indonesia melalui kebijakan perdagangan itu benar-benar bisa meningkatkan nilai tambah, betul-betul bisa meningkatkan istilah Pak Menteri Perdagangan itu, kita bisa naik dalam tangga atau rantai pasokan, rantai nilai produk-produk kita. Saya kira sejalan juga dengan aspirasi politik yang beredar di masyarakat, yang juga termasuk pesan dari anggota DPR maupun anggota DPD, adalah bahwa kita jangan hanya sekedar menjual barang mentah, tapi kita harus mencoba untuk mendapatkan nilai tambah dari sumber daya alam kita. Oleh sebab itu, kami mencoba untuk menerapkan masuk kepada hal yang terkait seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, terkait dengan ekspor rotan. Intinya sebenarnya adalah kita ingin mendapatkan nilai tambah dari rotan itu. Indonesia adalah eksportir rotan terbesar di dunia saat ini, salah satu yang terbesar, dan Indonesia adalah juga salah satu yang menggunakan furniture rotan cukup besar. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf Pak Ketua, mohon izin untuk mendapatkan, apakah kita ini terbuka terhadap pers ya? Terbuka. Tetapi kalau boleh pada pers, teman-teman mohon untuk tidak menyampaikan ini secara eksplisit. Mohon bijak menuliskannya, karena terus terang salah satu yang menjadi pikiran dari rotan adalah kita selama ini hanya memberi bahan baku untuk industri-industri pengolah dan pengrajin rotan di luar negeri, yang kemudian kita beli lagi furniture-nya. Dan kalau saya boleh disebut bahwa itu yang paling besar adalah dari RRT. Jadi kita ekspor ke sana bahan bakunya, diolah di sana, kita impor lagi atau disebar ke negara-negara lain. Hal semacam ini tentu dalam konteks perdagangan biasa-biasa saja. Tetapi kalau dilihat dari kepentingan nasional untuk kita mendapatkan nilai tambah, tentu tidak demikian. Apalagi kemudian sudah menyangkut nasib misalnya industri rotan di Cirebon yang kemudian beberapa diantaranya sudah tutup dan dengan ribuan tenaga kerja yang kemudian menganggur dan kemudian mereka kehilangan pekerjaan. Jadi semangatnya di sana. Di samping itu juga kami ingin mengedepankan aspek kelestarian lingkungan, karena sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, rotan itu 97% itu masih rotan yang dipanen dengan memotong rotan hutan. Hanya sekitar 3 maksimum 5% yang merupakan budidaya di Kalimantan Tengah. Jadi kalau kita biarkan, dan ini permintaan rotan mentah di luar negeri itu terus meningkat, kalau kita biarkan maka akan terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap rotan kita, dan itu akan mengganggu kelestarian. Bapak Ibu sekalian, seperti saya katakan tadi, karena saya bicara di Parlemen Republik Indonesia, saya juga mohon teman-teman wartawan bisa menyaring pemberitaannya dengan bijaksana, karena tentu ini sesuatu yang tidak bisa. Kadang-kadang kita harus berdiplomasi ya dengan negara-negara lain. Ada hal-hal kepentingan kita yang kita tidak secara telanjang menyampaikannya ke publik. Tapi ini jelas-jelas kepentingan kita dan kita ingin memperjuangkannya. Kira-kira begitu. Ini mengenai rotan, memang tentu akan ada yang mengatakan kok sekarang berhenti dan itu menghilangkan kesempatan. Ya, dalam koordinasi kami dengan Kementerian Perindustrian, memang masih dibutuhkan waktu untuk menghidupkan kembali industri rotan itu. Kami memperkirakan ya mungkin kalau perhitungannya teman-teman perindustrian mungkin antara 18 bulan sampai 2 tahun untuk kembali nanti
terjadi peningkatan serapan dalam negeri untuk furniture kita sendiri. Tapi tentu juga kita memfasilitasi dengan desain dan sebagainya. Tetapi kalau menurut pandangan termasuk masukan dari teman-teman kehutanan, rotannya nggak hilang, rotannya ada di hutan kita, cuman belum kita panen. Bahkan jangan-jangan kalau kita agak mengurangi pemanenan, dalam tahun ke depan kita bisa dapatkan rotan-rotan yang ukurannya lebih besar, yang selama ini sudah langka karena eksploitasi. Jadi kami tetap mohon dukungan DPD bahwa kebijakan ini mungkin pil pahit pada jangka pendek hitungan bulan, tapi insya Allah dalam jangka menengah panjang akan lebih bermanfaat, dan tentu kami dari Kementerian Perdagangan akan sangat terbuka untuk selalu mengevaluasi dan melihat perkembangan yang terjadi. Di samping itu kami juga memfasilitasi untuk misalnya mengembangkan resi gudang warehouse receive system. Bahasa gampangnya resi gudang ini mirip dengan gadai. Jadi rotannya ditaruh dulu, nilainya sudah dapat, petaninya sudah dapat uangnya, tapi barangnya belum kita jual. Kita tunggu sampai kira-kira nanti harganya menjadi lebih baik. Semangat yang sama Bapak Ibu sekalian juga menjadi dasar dari kebijakan untuk biaya keluar kakao. Kalau Bapak dan Ibu sempat lihat struktur biaya keluarnya adalah pertama, biji kakao itu biaya keluarnya lebih besar. Tapi kalau sudah produk olahan, biaya keluarnya lebih kecil. Dan produk hilir, yang produk jadi, bahkan tidak ada biaya keluarnya. Jadi kita memang mendorong hilirisasi. Dan ini ada tentu dengan alasan nilai tambah dan sebagainya. Tapi juga, lagi-lagi ini saya mohon teman-teman wartawan bisa lebih bijak menuliskannya. Ini juga saya mengistilahkan sebagai mirror policy, kebijakan cermin. Karena di negara lain sama, kalau kita jual produk yang setengah jadi atau produk jadi justru dikenakan pajak, ya masuk. Kalau kita jual biji dia bebaskan. Itu kan diskriminasi terhadap produk hilir kita. Jadi ini kita bikin mirrornya kebaliknya, tapi kebaliknya adalah kalau bahan baku kita beri biaya keluar, produk jadinya lebih rendah biaya keluarnya atau bahkan nol. Kami laporkan Bapak Ibu sekalian, hasilnya ternyata cukup signifikan, cukup nyata. Dalam kita baru 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah. April ini 2 tahun kita menerapkan BK Kakao. Telah terjadi peningkatan kapasitas produksi dalam negeri hingga 87% hanya dalam 2 tahun. Ini saya kira luar biasa dampaknya, dan kalau Bapak lihat sudah paling tidak 4 investor yang membangun industri kakao baru di Indonesia untuk menyerap bijinya. Dan hal yang menarik lagi adalah sekian 10 tahun lebih saya kira Indonesia itu menghadapi masalah dengan ekspor kakao ke Amerika Serikat, di mana kita dikenakan pemotongan yang saya lupa istilahnya. Jadi kalau kita ekspor ke sana langsung dikasih diskon gitu, dikasih automatic detention. Ya, jadi karena dianggap mutu kita jelek. Nah, tetapi dengan kebijakan ini kita tidak lagi ekspor biji, kita ekspornya bahan setengah jadi, dengan sendirinya automatic detention-nya hilang. Jadi ini saya kira juga benefit yang kita sudah tunjukkan. Dan lagi-lagi Bapak dan Ibu kami mohon dukungannya, karena walaupun mungkin dalam tahun 2 tahun ini masih agak terasa tekanannya, tapi ke depan apalagi kalau nanti gerdas kakao semakin berhasil, produksi kita semakin tinggi, kalau kita hanya menjual biji, maka itu akan tidak akan memberikan manfaat yang besar, bahkan kita bisa akan justru berada dalam tekanan dan ditentukan harganya oleh orang lain. Lagi-lagi saya mohon juga teman-teman wartawan menulis dengan bijak. Malaysia itu tidak memiliki lagi kebun kakao, tapi mereka punya industri kakao 300.000 ton kapasitasnya. Singapura itu memiliki 150.000 ton. Singapura tidak ada satu batang pun pohon kakao. Jadi lagi-lagi nilai tambah dan industrinya akan diambil, bahan kita selalu diminta hanya sekedar jual bahan baku.
Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian, kami sungguh memandang bahwa kerjasama dan dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah ini sangat penting. Oleh sebab itu kami sengaja meskipun dengan memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Bapak Menteri Perdagangan saat ini sedang ada di Amerika Latin, justru dalam rangka mempertahankan ekspor kita untuk memasuki pasar-pasar non-tradisional ke Amerika Latin. Kami lengkap, sebelah kanan saya Bapak Ardiansah Parman, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, kemudian Pak Deri Saleh, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dan Pak Gunario, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, siap misalnya sekiranya dengan izin Pak Ketua apabila ada hal teknis pertanyaan terkait kebijakan yang perlu kami elaborasi lebih lanjut. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen atas paparan